Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Indri Pratami dengan NPM 721720258. Di sini saya akan membacakan cerita dongeng dari hasil karya sendiri dengan judul Onyet yang Malas Mandi. Ini dongeng cerita fabel untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas lanjut atau tinggi. Simak video berikut ini. Dongeng fabel Onyet yang Malas Mandi. Di suatu hari, tinggallah 3 seekor sahabat yang bernama Onyet, Ein, dan Elok. Sifat ketiga sahabat itu sangatlah berbeda. Elok dan Ein mempunyai sifat yang pintar, rajin, bijak, dan ceria. Sedangkan Onyet, dia sangatlah periang, namun pemalas dan jarang mandi ataupun bersih-bersih. Padahal tempat tinggalnya dekat sekali dengan sungai. Ada saja alasan yang dilontarkan Onyet untuk tidak mandi. Akan tetapi, kedua temannya itu selalu peduli dan tidak lupa untuk mengingatkan Onyet selalu menjaga kebersihan badan. Pada suatu hari, Ein dan Elok mandi bersama di sungai. Tidak lupa mereka mengajak Onyet untuk bergabung mandi bersama-sama. Hai Onyet, kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Aku ingin mengajakmu mandi bersamaku dan Elok. Airnya sangat jernih dan segar sekali. Air yang segar ini akan membuat tubuhmu menjadi bugar, ujar Ein dengan senyumannya itu. Airnya sangat dingin. Jika aku mandi, aku takut jika nanti aku masuk angin. Alasan itulah yang sering diucapkan Onyet kepada kedua temannya itu. Ein dan Elok pun hanya bisa menggelengkan kepala, karena itulah alasan yang sering dikatakan Onyet kepadanya. Akhirnya, Ein dan Elok pun mandi berdua bersama sambil tertawa ria menikmati segarnya air sungai. Onyet hanya melihat kedua temannya yang sangat menikmati itu di sungai. Namun, ia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan temannya itu. Ayolah Onyet, kita mandi bersama-sama. Jika kamu tidak mandi, badanmu bisa bau dan gatal-gatal akibat keringat saat kita bermain tadi. Benar sekali Onyet, jika kamu tidak mandi, tubuhmu pasti bau dan tidak ada binatang yang mau dekat-dekat denganmu lagi. Apalagi kamu sudah 3 hari tidak mandi. Apakah kamu tidak takut jika bulumu itu kotor dan bau? Hahaha, tidak Elok. Meskipun aku tidak mandi, tapi aku sangat menjaga buluku agar selalu bersih. Lihatlah tubuhku, tidak ada kotoran yang menempel di badanku, ujar Onyet membela diri. Beberapa hari kemudian, Onyet tidak pernah terlihat di sekitar danau. Ia mengurung dirinya di dalam rumah. Ein dan Elok pun sangat khawatir dengan keadaannya dan langsung pergi berkunjung ke rumahnya. Saat Ein dan Elok sudah sampai di rumah Onyet, Onyet terlihat tidak seperti biasanya. Ia terlihat sangat murung dan tidak bersemangat. Hai Onyet, sudah lama aku tidak melihatmu keluar rumah dan bermain bersamaku dan Elok. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ein saat berkunjung ke rumahnya. Iya Onyet, wajahmu terlihat murung dan lemas. Apakah kamu sakit? Tambah Elok. Ein, Elok, aku sangat malu. Lihatlah tubuhku, dipenuhi dengan kutu dan bercak. Bercak ini sangat gatal dan aku sudah berusaha untuk menggaruknya. Namun, bercak itu bertambah semakin banyak. Apalagi kutunya sangat banyak dan itu menggangguku, ujar Onyet dengan menampakkan muka sedih. Onyet, bercak yang kau maksud itu adalah pano. Pano disebabkan karena kamu jarang mandi dan membersihkan badanmu. Apalagi kutu yang ada pada bulumu itu sangat banyak sekali dan bersarang.
Kalau tidak cepat dibersihkan, maka tubuhmu akan banyak kehilangan darah karena dihisap oleh kutu itu, ujar Elo. Benarkah Elo? Tetapi buluku selalu bersih, kata Onyet membela diri. Bulumu bersih bukan berarti kamu bermalas-malasan untuk mandi. Kuman itu ada yang tak terlihat. Makanya kita harus rajin untuk membersihkan badan kita saat beraktivitas di luar, ujar Eyin menasehati Onyet. Onyet pun hanya mengangguk dengan sangat yakin. Akhirnya Onyet pun sadar karena kesalahannya itu sudah merugikan dirinya sendiri. Onyet mulai berubah dan mulai membiasakan diri untuk mandi setiap hari. Onyet merasakan tubuhnya segar, bugar, dan sehat. Ia menyadari dengan mandi setiap hari membuat tubuhnya lebih bersih. Itu juga tak luput dari kedua temannya Eyin dan Elo yang selalu menemaninya dan tak hentinya membujuk Onyet untuk mandi. Akhirnya, Onyet pun selalu menjaga kebersihan dirinya, terutama mandi 2 kali sehari. Itu saja hasil dari dongeng cerita fabel Onyet yang malas mandi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.